A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Pertama-tama yang paling utama dan yang selalu kita utamakan, selalu kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berlimpah kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul dan melaksanakan sholat zuhur di musala yang penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita habibana wa syafi'ina wa dukhina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mulanya kita adalah anak kecil. Ketika bayi kita masih dalam keadaan fitrah, masih dalam keadaan suci. Ya, di mana jiwa kita masih bersih, arkan masih bersih, ridho masih bersih, tidak bernoda. Kemudian seiring berjalannya waktu, kita mengenal dalam Islam ada yang namanya baligh. Ya, di mana kita proses beranjak dewasa. Ya, kalau misalnya dari perempuan haid, kalau dari laki-laki apa? Mimpi basah. Ya, entah baliknya dipaksa atau memang udah takdir, nggak tahu ya. Ya, ya takutnya dipaksaan ada. Nah, pada masa itu kita mengenal ada yang namanya mukallaf, yaitu muslim atau muslimat yang sudah dikenai satu kewajiban. Ya, pada masa ini adalah kita diajarkan untuk menjalankan segala perintah agama dan menjauhi segala larangan yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nah, dari sinilah mulanya arkan, ridho, mukhlis, taufik ini dimulai dengan dikenainya pahala dan dosa. Di mana pahalanya ini atas apa yang ia lakukan dalam jalan kebaikan atau kebenaran, dan arkan ridho yang dituju dalam keburukan atau yang disebut dengan dosa. Nah, ketika kita sudah dalam kondisi tidak bersih lagi, kemanakah kita harus kembali? Nah, disebutkan dalam surat Al-Fajr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya, wahai jiwa yang tenang. Kita ini disebutkan dalam Al-Quran adalah jiwa yang tenang. Lalu bagaimana biar bisa kita tenang? Caranya bagaimana? Ya, apakah ketenangan itu kita cari di tempat-tempat yang remeng-remeng, atau di tempat clubbing, atau di klub-klub tertentu? Ya, atau kita poya-poya atau minum-minum khamr? Tidak. Disebutkan dalam Quran, lanjutannya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, irji'i, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Ya, jadi kalau kita mau cari ketenangan, ya Allah belum jualan, ya Allah jualan nggak banyak, maka yang harus kita sadari, kita harus kembali kepada Tuhan kita. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sambung lagi, wadkhuli ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Ya, ya mukhlis, ya arkan, ya ridho, ya Moris, ya Rian, ya Hanif, Mas Anif. Ya, oh Mas Anif ya. Ya. Baliklah ke jalan yang lurus. Bagilah kepada Allah. Ya, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Ya, jangan kita enggak sholat, kitanya enggak ibadah, pas kena musibah, ya Allah lagi diuji. Siapa yang uji lu jangan sholat? Ya, siapa yang uji? Ya, kalau kita misalnya sekolah nih enggak daftar, tiba-tiba ujian, lalu siapa? Enggak daftar tapi langsung masuk ujian. Lalu siapa yang dulu? Pagi dapat ijazah. Iya, pagi ijazah. Ijazahnya palsu. Wadkhuli jannati.
dan masuklah ke dalam surgaku. Ya. Kalau kita udah mencari ketenangan, kita carinya Allah. Ya, ternyata ya Allah, gimana saya bisa benar? Gimana kita bisa kaya, bisa sukses? Ternyata hal-hal kewajiban yang telah Allah perintahkan aja ternyata tidak sama sekali kita indahi. Tidak ada yang diindahkan atas perintah yang telah Allah tentukan. Nah, ketika kita lahir dalam ketika kita lahir dalam keadaan suci, ya tak bernoda, dan bahkan kini mulai tampaklah dosa dan kotoran. Kalau misalnya dosa itu atau dosa yang telah kita perbuat itu kelihatan, ya pasti kita bakal malu. Ibarat kata lah, ya kalau dosa itu berupa awan, tai yang nempel di atas kepala kita, pasti kita bakal buru-buru untuk ngebersihin. Ternyata Allah anugerahkan kepada kita dosa itu tidak berupa seperti tai yang nampak kebanyakan orang. Nah, dimana kalau misalnya kita lakukan perbuatan jelek terus berlanjut sampai sepanjang hayat, ya sampai ajal menjemput kita, tidak adanya keseimbangan, tidak adanya taubatan kepada Allah, ya maka kita sendirinya akan mendapat ganjarannya atau dosanya. In khairon fa khairon wa in syarron fa syarron. Jika itu baik, itu akan kembali kepada kita, dan ketika itu buruk akan kembali juga kepada diri kita sendiri. Ya, dalam surat lain Allah jelaskan dalam surat Al-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa yaitu jalan kepastian dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa. Ya, qad aflaha man zakkaha. Nah, bagi mereka yang suka membersihkan dirinya sendiri, maka beruntunglah ia. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Kita kadangkala udah membersihkan jiwa kita udah sholat nih, sholat zuhur berjamaah, pahalanya berapa derajat? 27 derajat. Tiba-tiba sendal hilang, bawa sendal, ya, atau nggak ada rokok, ada korek, langsung diambil. Ya, baru aja dicas langsung habis sendiri. Ya, tanpa kita sadari, kita sendirilah yang mengotori dan membersihkannya sendiri. Karena dalam surat lain dijelaskan, Allah menjelaskan, yaitu ketika kita berbuat kebaikan, itu sejatinya kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Dan ketika kita berbuat keburukan, maka keburukan itu pula yang akan kembali kepada kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya. Dalam surat lain dijelaskan, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu nggak bakal merubah satu kaum sampai dia merubahnya sendiri. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita, habit-habit kita sendiri yang ternyata itu jauh dari kebaikan, ya ternyata itu bernilai negatif. Nah, itu kalau kita lakukan terus, ya maka hati sanubari kita akan tertutup. Ya. Karena jelas sendiri, ya kayak banyak kalau kita melihat kaum-kaum terdahulu, ya gampang aja Allah hancurkan kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, ya kaum Nabi Musa. Ada yang ingkar, ada yang ingkar, ya ada yang menepati janjian dan mengikut Nabi Musa, ada yang ingkar. Banyak banget. Kalau kita berkaca dari sejarah-sejarah terdahulu, maka kita bisa mengambil ibrah sekecil apapun. Maka jadikan diri kita adalah perisai bagi diri kita sendiri, dan kuatkanlah iman kita dari segala sesuatu yang ternyata menjerumuskan kita kepada keburukan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.